naiki, gua-gua mereka datangi. Sampai orang-orang musyrikin itu berada di mulut gua tempat Nabi bersembunyi. Ada banyak cerita, di situ ada laba-laba yang buat apa? Sarang, ada burung dara. Kebanyakan cerita itu dhaif. Terus kok bisa Nabi SAW tidak tertangkap sama orang-orang musyrik? Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar ngelihat orang-orang musyrikin. Jadi gua Thur ini bukan di dinding gunung, tapi di bawah. Jadi Abu Bakar mengatakan orang-orang itu sudah kakinya sampai ke depan mulut gua. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau absara ahaduhum ila qadamai la absara. Kalau orang-orang itu ngelihat kakinya, bukan ngelihat gua, ngelihat kepada kakinya, kita akan kelihatan. Jadi nggak ada yang menutupi antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik. Ketika Abu Bakar mengatakan itu, apa kata Nabi SAW? La tahzan, kau nggak usah khawatir. Kenapa? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah ingatkan, kalau kalian nggak nolong Nabi SAW, Allah yang akan nolong Nabinya. Dan itu sudah terjadi gitu. Kata Allah, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah turunkan ketenangan di hati Nabi SAW. Dan Allah kuatkan Nabi dengan tentara-tentara, dengan pasukan-pasukan yang kalian nggak melihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Allah, bukan kalian. Allah Jalla Jalaluhu. Wa kalimatullah hiyal ulya. Siapa yang menjadikan kalimat Allah itu jadi tinggi, tegak? Allah Azza wa Jalla. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijak. Lalu setelah Allah kasih penjelasan itu, Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqala. Kalian berangkat perang semua. Dalam kondisi termotivasi, semangat, atau dalam kondisi berat, berangkat. Jadi nggak ada alasan lagi. Capek, malas, ini semuanya berangkat. Mau malas, mau semangat, semuanya berangkat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Subhanallah, perang itu butuh dana. Dan dana perang itu lebih besar daripada dana dan biaya hidup orang-orang tersebut. Sekarang ini kita lihat harga satu roket itu berapa sih? Miliaran satu roket. Harga pesawat tempur itu berapa? Mungkin triliunan ya, atau ratusan miliar. Butuh biaya besar. Maka Nabi SAW membacakan ayat-ayat ini kepada para sahabat agar mereka berjihad dengan harta mereka. Akhirnya datang para sahabatnya. Kisah Umar bin Khattab yang bawa setengah hartanya itu ketika perang tadi. Abdurrahman bin Auf bawa duitnya 8.000 dirham. 8.000 dirham itu ya cukup buat beli 800 ekor kambing. Berapa harga kambing Pak John? Mulai mahal ini. Anggap 2 juta. Jadi dikalikan tuh jamaah. Utsman bin Affan ketika itu dia membawa 1.000 dinar. 1.000 dinar jamaah. 4 kilo emas, lebih 4 kilogram. Nah, dibawa, diberikan kepada Nabi SAW. Umar bin Khattab bawa setengah hartanya. Dan kemudian dia katakan, hari ini aku akan ngalahkan Abu Bakar, kata dia, kalau aku bisa ngalahkan dia.
Ternyata Abu Bakar membawa semua harta itu. Nggak ketinggalan sahabat-sahabat yang bersedekah. Ada yang punya satu sok makanan. Ya, satu sok itu seberat zakat fitrah. Dia bawa. Dia berikan kepada Nabi. Orang-orang munafik jadi penonton. Kalau melihat ada yang sedekah banyak, oh riya ini. Riya ini. Karena sedekahnya terang-terangan kan. Nabi nunggu mereka bersedekah. Dibawa uang itu di depan masjid. Jadi sahabat ada yang bawa satu sok. Kata, kalau banyak dikatakan riya. Kalau bawa sedikit kata orang munafik, ya Allah nggak butuh mau sedekahmu itu. Jadi apa cuma segitu. Jadi munafik ini